syahadati rabbil alamin, dengan kesaksian Allah Ta'ala nang bahwa kula warga Nabi itu kurang bersih. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ujar orang Tuhan bahari kula warga Rasulullah itu amas murni, kada bata garan. Al-munazzahina an kulli ma yashin, mereka itu dibersihkan dari setiap sesuatu yang menjahatkan. Al-makhsusina bi a'la maratibil yaqin. Di situ tulisannya a'lanya dua kali dah. Nang sebuting itu latihan adalah. Jadi al-makhsusina bi a'la maratibil yaqin. Jangan bi a'la, jangan mentah kedua kali a'lanya. Yang mereka itu diberi keistimewaan lebih dari orang lain, diberi keyakinan hati, keimanan yang lebih dari orang yang bukan kula warga Nabi. Jadi kalau orang lain dari kula warga Nabi diberi keimanan, tak tinggi imannya kula warga Nabi dari orang menjabat. Al-mufaddalina bis-sidqi wat-tamkinil makin, lagi mereka itu diberi keistimewaan dengan tujuan mesti tercapai. Apabila inya ada visi maksud, kalau kada tercapai, inya kada mau patah di tengah lurung. Itu memang sifat kula warga Rasulullah. Kalau ada punya kehendak, kalau ada tercapai, pantang mundur. Wa tamkinil makin, diberi Allah Ta'ala wibawa yang luar biasa. Jadilah kalau orang kula warga Rasulullah masuk di majelis itu menjadi majelis yang benar. Tapi lamun kadada kula warga Rasulullah di situ, samunya hanya jabah hambar kuluman. Kalau ada di situ kula warga Rasulullah, maka hancur beliau. Wa sahbihi dan salawat salam kepada kawan-kawan Nabi al-hadin al-muhtadin, yang keseluruhan mereka itu memberi petunjuk ke orang lain dan mereka itu diberi petunjuk. Jadi itu memberi pelajaran ke orang, Tuhan melajari tambahan pulang. Istilahnya ya duit dibariakan tapi dibari pulang oleh Tuhan. Lamunnya memberi duit kada ada lagi barian Tuhan, habis. Langkah itu juga petunjuk, limbahnya disampaikan, ada kurang Tuhan menambahi. Jadi nang dulak, murid nang dulak mengaji. Lamun gurunya kada pernah habis ilmu di otak saudara. Ilmu tadi. Al-muqimina ma'alimatin, yang sahabat Nabi itu yang memegang teguh akan segala sarana agama Islam. Al-kubara'il umara'il wuzara'il nasihin, mereka itu adalah orang-orang yang besar dan menjadi raja dan menjadi perdana menteri. Jadi sahabat Nabi ada yang menjadi pemimpin, jadi raja, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi ya pegawai tinggi kira-kira. An-nafi'in, ada lagi nang sapasial memberi nasihat saja. Al-fuqara, mereka itu adalah orang-orang nang seadanya itu. Al-muhajirin, mereka itu kada menetap di satu tempat.
mesti ada waktunya mereka berhijrah, berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Kenapa jadi mereka itu pindah? Karena ada ancaman-ancaman di kampung asal dari orang-orang yang memang kada takut. Ada yang hendak dibunuh, ada yang hendak dimacam-macam, ada yang kawan-kawan sidin disiksa. Kada tahan lagi di kampung situ, lalu sidin hijrah. Ngarannya diusir oleh orang dari rumah kediaman nang asal dan sampai rumah pun terjual. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka berpindah semata-mata karena hendak menuntut akan pahala dari Allah dan keridhaan Allah. Maksudnya, insya Allah makanya ini mereka mencari tempat yang di situ aman melaksanakan perintah Allah daripada tempat yang ditinggalkan tadi. Jadi apabila hijrah ke sini, lalu kada aman pula, mereka berpikir lagi untuk pindah. Pokoknya mencari tempat yang beribadah aman. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan supaya mereka kawa meneruskan agama Allah dan risalah Rasulullah. Ulaka, maka mereka yang sifatnya seperti yang di atas tersebut, rumus shadiqun ai fi imanihim, itulah orang yang benar pada iman mereka itu. Ini menurut tafsir Jalalain. Shadiqun ai fi iman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina wa humul ansar, dan bermula mereka yaitu ansar. Ansar ini penduduk asli di kota Madinah. Alladzina tabawwa'u ad-dar, ansar ini tabawwa'u alihu, mereka itu menyenang ad-dar al-Madinah. Ini menurut tafsir Jalalain. Ansar itu senang hatinya lawan kota Madinah, wal imana, dan senang percaya kepada Rasulullah. Cuma Rasulullahnya di Makkah. Hati orang Madinah senang lawan Rasulullah. Bapak nabinya dipindah ke sana, pada pucuk dicinta, ulama mendatang. Min qablihim, min qablihim, mencintai Madinah, cinta kepada Rasulullah, min qablihim, lebih dulu daripada him ayat al-muhajirin, lebih dulu dari orang muhajirin. Jadi si Ansar ini cinta lawan Madinah lebih dulu daripada muhajirin. Buktinya muhajirin di Makkah, ke Madinah berduri. Jadi terdahulu orang apa? Orang nang penduduk asli itu. Mbah nang kaya mapa orang penduduk asli terhadap orang pendatang. Nah ini nah. Ini kalau di dalam ilmu balaghah ngarannya khobariyah bima'na insya'iyah. Ini kisah tapi maknanya menyuruh. Kalau Tuhan berkisah orang penduduk asli terhadap orang pendatang, nah kenapa?
yuhibbuna, mereka itu ansar yuhibbun, sangat mencintai man hajara, akan semua orang muhajirin ilaihim, nang datang kepada mereka. Nah, jadi ini perintah Tuhan. Setiap orang penduduk asli disuruh menghormati, mengasihi, menyayangi lawan orang nang pandatang. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan sifatnya orang penduduk asli yaitu ansar tidak merasa rasa di dalam hati mereka itu sedikit pun hajatan, menurut tafsir Jalalain hasadan, tidak ada di hati mereka itu bahiri dengki lawan orang menang pendatang ini. Misalnya penduduk asli susah, nah orang pendatang sugih, ada sama sekali di hati orang penduduk asli ini mahiri lawan pendatang nang sugih tadi. Umpama penduduk asli ini rumahnya buruk, orang pendatang rumahnya batingkat, kalau nang ini mahiri lawan pendatang kada. Nang kaya itu, ini kisah, tapi isinya menyuruh, baik orang penduduk asli jangan nyawa mahiri orang pendatang. Itu mimma utu, daripada amwal harta yang kurang-kurang pendatang diberi oleh Allah. Mimma daripada amwal utu siman hajarot tadi. Wawanya si utu dan lutuk waw kembali kepada man hajar. Kemudian sifatnya penduduk lagi, artinya ansor lagi. Wa yu'thiruna, dan mengutamakan mereka itu ansor ala anfusihim, dari diri sendiri. Tentu mengutamakan orang lain. Begitulah sifat penduduk asli. Mengutamakan lawan orang lain dari diri seorang. Itu sifatnya. Berarti Tuhan menyuruh, hai penduduk asli, nyawa bakalah aja. Nah, utamakan orang pendatang. Ya kali majelis kita ini malam Senayan atau malam Jumat atau hari Selasa, hari Jumat, ada orang hanya pendatang masuk, maka kita yang sudah duduk tadi berundur, maka orang yang pendatang ini dianggap di muka. Itu ngarannya pakalah. Nah, apalagi yang datangnya alim, habib, pulang. Kita berundur. Sidin yang dianggap di hadapan, maka itu caranya. Kadang aku Habib kedatang Jibril ke siapa? Aku kedatang bakalah. Nah, itu ngarannya wajah sampai ke hulu. Walau kana bihim khasas, sekalipun ada di diri mereka itu khasasah ay hajatun ila ma yuqdiruna bihi, walaupun nang di kalahan mereka itu mereka masih juga menghajatkan. Keterangannya umpama datang orang ke rumah kita ini penduduk asli, nang datang nih orang luar ke rumah kita. Nah, ada nasi sepiring, maka dibagi nasi sepiring itu tadi, dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, seperempatnya nang ampun rumah, 3/4 orang nang datang. Itu ngarannya mengutamakan orang. Padahal kita perlu sepiringan. Nah itu perintah itu. Walaupun ini kisah, tapi ini maknanya khobariyah di mana insya iya. Kisah maknanya menyuruh. Kadang model kisah sehari, mbahnya datang orang menyimpan lawan lembeng sagu ke atas kepala. Wa man yuqashuha nafsihi, ini umum. Siapa-siapa aja nang dihilangkan Allah sifat loba dan sarakah.
di hatinya. Faulaika humul muflihun. Tidak ada lain lagi orang yang beruntung, hanya mereka itu aja. Itu ulaika mubtada awal, hum mubtada tsani. Apabila mubtada batakai dua menunjukkan ngarannya. Napa ngarannya enggak? anu jaga napa ngarannya apa ngarannya ikhtisas apa ngarannya. Nah itu ya. Jadi wa man yuqashu nafsu, siapa aja nang hilang di hatinya sifat sarakah dan loba, maka tidak ada lain lagi yang beruntung, hanya orang itu aja. Jadi tandanya orang beruntung nang di hatinya kada sarakah. Coba kalau orang sarakah lalu hendak mati, ya Allah, tapi sah lawan yang disayanginya, kiamat praktiknya sakit benar. Ya banyak kawat dalam membunuh lawan Israel, dibunuhnya. Entah, lamun kada mati pang lagi hidup aja. Kurang nang sarakah nenek, belum mati lagi. Nang tema apa? Kada kakaruan kuring. Apalagi musim bemaling. Maulah bahagia, lamun sorong begenangan aja. Nah itu. Tapi kalau orang pamurah, Tuhan nang memeliharanya. Lamun Tuhan memelihara, kada batahan kamalingan. Nah itu. Kada batahan jadi supaya jangan nang begenangan itu ini bahagia aja bisa. Apabila masih lagi napa uja ulu sungai itu pamalar. Kada bisa mesti kita itu beganangan terus ada mau tenang hidup. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan sifat-sifat tabi'in, walladzina itu tabi'in, dan sifat-sifat tabi'in yang hidup mereka itu sesudah muhajirin dan ansar tadi. Artinya habis muhajirin, habis ansar, sahabat. Nah, pengarannya mun sahabat habis sudah, baik muhajirin, baik ansar habis, ya itu tabi'in. Tabi'in ini menurut tafsir Jalalain, walladzina ja'u min ba'dihim ay min ba'dil muhajirin wal ansar ila yaumil qiyamah. Jadi siapa-siapa aja yang menurut tingkah lakunya Ansor dan Muhajirin tadi, siapa aja yaquluna, mereka membaca doa Rabbana ighfir lana, ya Allah nang memelihara kami, ampuni segala kesalahan kami. Nah kayak itu kan. Orang-orang nang tabi'in nang mengikut lawan orang nang soleh. Siapa nang mengikut orang soleh pasti mengaku banyak dosa. Buktinya mengaku banyak dosa, minta ampun. Ampun artinya itu merasa bersih. Nah itu sekadar banyaknya minta ampun, sekadar itulah dia menzohirkan banyak dosanya. Apabila dia minta ampun 3 kali aja, dianggapnya dosanya 30 aja. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah pula bagi saudara-saudara seagama kami yang ya Allah, ampunilah pula bagi saudara-saudara seagama kami yang mereka itu telah mendahului akan kami dengan iman kepada Engkau dan Rasul. Siapa maksudnya sabaquna bil iman? Nang mati kedahulu siapa? Ansor dan Muhajirin. Berarti yang mendoakan ini orang itu mendoakan yang sudah mati. Ini Quran. Jadi apabila ada orang mengaku Islam,
Memadakan bahwa aman orang nang hidup pada sampai kalau orang mati coret ayat Quran ini silakan. Orang kada percaya berdoa arwah coret ayat ini silakan. Kalau berani. Kalau tidak berani kembalilah kepada membaca doa arwah. Betul. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا. Janganlah engkau andak di dalam hati-hati kami ghillan, menurut tafsir jalan lain, sifat dan dendam. Jangan ada sedikit sifat dan dendam di hati kami bagi semua orang-orang yang beriman. Rabbana, artinya orang yang beriman sama beriman pernah juga ada punya kasus satu dengan yang lain. Tapi ya Allah, jangan kasus itu menjadikan hati ulun dan dendam terhadap sesama beriman. Itu. Jadi sudah selesai tutup. Jangan lagi ada dendam. Kan kalau orang dendam itu biar sudah berangkat pandang sana, biar sudah berlakatan, biar berminta kuning. Orang lain kena suruhnya membunuh. Nah, nyonda balik. Itu ngarannya pembunuh bayaran. Nah, itu hasil dari dendam tadi. Jadi orang-orang nang tabiin hatinya tidak ada bersifat dendam. Maknanya ini kan khabar. Maknanya, hai orang nang tabiin, jangan ada di hatinya sifat dendam sesama beriman. Rabbana, hai Tuhan kami. Habis. Innaka ulun memohon lawan lian aja, kada memohon ka lain. Kenapa? Innaka raufun rahim. Karena pian sangat pengasih lagi sangat penyayang. Bahasa kitanya pian pengasuh penyayang, jangan kada dikabulkan doa ulun yang itu tadi minta. Wa sallama tasliman katsira, dan Allah taala wa sallallahu wa tasbih wa sallama tasliman katsira, dan memberi salam Allah kepada Nabi, keluarganya dan sahabatnya dan tabi'in akan sebagai salam salam banyak. Wa ba'du. Faya ayyuhal aqsalihul awad dunna qulu inni usika wa nafsi bi taqwallahi wa qiyati rabbil alamin fi kitabihil mubin lil awwalin wal akhirin wa hiya ibaratun an ijtinabi ma nahallahu anhu wa fi'li ma amara Allah bihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sebagaimana biasa ulun minta doakan don kian mudah-mudahan ulun sarumahan diampuni Allah segala dosa, dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada pian barataan, terutama kepada siapa-siapa yang berhadiah lawan ulun, baik harta, benda, makanan, minuman, pakaian. Tolong supaya pian halalkan, supaya ulun tamakan minum, pakai dan simpan, bahkan bagi akan ke lain, nang bujur halal. Terima kasih. Mudahan ulun sarumahan Nabi selamatkan Allah dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ma sha Allah la quwwata illa billah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سهولة مأمول الى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ثم الى اعضاء اهل بيته الكرام الصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين الى يوم الدين، خصوصا الى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي
وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني من روحي مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمفيان البنجري والشيخ حاجي محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله تعالى يرزقنا وأهل بيتنا وذريتنا وأصحابنا الشفاء العاجل من جميع الأمراض الباطنية والظاهرية رزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق المئة بصحة كاملة وعافية كاملة بإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير والطف عافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم بكرمه ورحمته وفضله جنة الفردوس بغير حساب وعلى كل ما نوى بسرق وصلى إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه وبعد فيا أيها الأخ الصالح الأود الناصح إني أوصيك ونفسي بتقوى الله وصية رب العالمين في كتابه المبين للأولين والآخرين. Kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, maka wahai saudaraku seagama yang sudah diberi anugerah iman, yang aku cintai, yang mempunyai hati yang baik, ketahuilah bahwasanya aku menyampaikan wasiat kepada diriku dan kepada engkau dengan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ditujukan wasiat itu bagi semua hamba Allah yang dahulu dan seterusnya. Wasiat itu yaitu yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia ibaratun 'an ijtinabi ma nahallahu 'anhu wa fi'li ma amara Allah bihi. Maksud daripada takwa itu adalah menjauhkan diri daripada semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbuat semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun usaha ikhtiarnya untuk menjauhkan diri dari yang dilarang Allah, yaitu harus mempunyai makrifat kepada Allah yang mewarisi takut hati kepadanya. Artinya kita harus mengenal akan Allah yang sangat besar itu.
Contohnya, kalau samut atau nyamuk menggigit kita, sudah kita kada tahan membiarkannya. Pasti kita menjauhkan diri daripada gigitan nyamuk dan semut itu tadi. Apalagi siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pernah melihat orang-orang yang disiksa di penjara, maka rasanya hati kita takut masuk penjara. Padahal hanya di dalam dunia. Belum lagi siksaan Allah di akhirat. Dengan memperhatikan dua contoh itu tadi, insya Allah hati kita takut kepada Allah sesudah kita mengenal akan kebesaran Allah. Orang yang belum mengenal kebesaran Allah pasti tidak bisa takut kepada Allah. Misalnya orang yang tidak tahu kebesaran gurunya, maka tidak bisa ia takut akan gurunya itu. Maka gurunya dianggapnya teman biasa, manusia biasa. Malahan gurunya dianggapnya lebih remeh daripadanya. Akibat tidak makrifat, belum mengenal. Orang yang bisa menghormat guru, orang yang sudah kenal kebesaran guru itu. Guru pertama diwajibkan melajari akan si murid. Dua, guru disuruh memelihara murid itu. Guru disuruh mendoakan murid itu. Guru disuruh beribadah pahalanya untuk si murid. Apa begitu? Pahala guru dibagi-bagi untuk murid. Nggak masuk akal. Nah begini, guru itu seperti ayah. Setiap orang tua wajib menafkahi anak-anaknya. Maka jelas setiap orang yang punya guru, ibadah guru itu diserahkan guru kepada Allah, mohon pahalanya diberi ganda, dibagikan kepada anak-anak muridnya sebagai anak-anak tanggungannya. Sebagaimana orang punya anak buah, wajib mencarikan nafkah gasan anak buahnya untuk anak buahnya. Jelas? Dan setiap guru tidak ada mempunyai sifat amarah terhadap muridnya. Dia mempunyai kasih sayang kepada muridnya di atas daripada kasih sayang ibu bapak terhadap anaknya. Sekali lagi, lebih kasih sayang guru terhadap murid dari ibu bapak si murid itu terhadap anaknya tadi. Arhamun nasi bin nasi al-ulama, hadis Nabi. Ulama itu paling dikasih sayang dari manusia terhadap manusia. Tapi Allah lebih lagi Arhamur Rahim. Nah, kalau orang sudah betul-betul yakin bahwa Allah itu besar dan kasih sayang, niscaya dia takut kepada Allah Ta'ala dan dia mengharap kepada Allah. Nah, sudah ada takut kepada Allah, sudah ada mengharap kepada Allah, karena sudah mengaji dengan yakin masalah sifat-sifat Allah, baru kita beralih. Apa yang dilarang Allah, mau tidak mau kita pasti berusaha berikhtiar dengan keras mengaji apa-apa yang dilarang Allah. Kalau mengaji makrifat sahaja, maka hasilnya hanya takut dan mengharap.
Tapi yang dilarang Allah, dia tidak mengaji, maka tetap pekerjaannya pasti kerja yang dilarang, sebab dia belum tahu yang dilarang itu. Demikian juga mengerjakan yang disuruh tidak bisa, karena dia belum tahu apa-apa yang disuruh Allah. Nah, oleh sebab itu mengaji ma'rifat sampai menghasilkan takut dan harap, mengaji segala larangan Allah, mengaji segala suruhan Allah. Kalau ma'rifat tidak ada penghabisannya. Kalau larangan Allah sangat banyak hitungannya. Suruhan Allah pun sangat banyak hitungannya. Oleh sebab demikian, sadarlah, tidak ada menuntut ilmu agama yang disebut tamat atau tuntung. Tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu agama mulai kecil sampai ke liang lahat. Tidak ada orang menuntut ilmu 1 bulan selesai. Tidak ada. Harus sampai mati. Karena suruhan Allah sangat banyak. Yang dilarang Allah pun sangat banyak. Mengenal Allah ma'rifat, Allah tidak ada batas. Maka ma'rifat pun tidak ada batas. Sekadar kita ma'rifat kepada Allah, sekadar itu kita bisa melaksanakan takwa kepadanya. Sekadar kita ma'rifat dan takwa di dunia, sekadar itulah kita lezat nantinya di dalam surga. Maka selama umur ada di dunia ini, kita berusaha sekeras-kerasnya dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ruhani para masyaikh kita dan judud atau nenek moyang kita, maka kita akan mendapat kelezatan yang luar biasa nanti di dalam firdaus surga yang paling tinggi. Yang di firdaus itulah duduknya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung bagi orang yang umur dari kecil sampai tua 70 diisi siang dan malam dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Rugi orang yang umurnya diisi dengan menuntut yang bakal ditinggalkannya atau yang hancur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal yang jernih, sehingga dengan parantara akal yang jernih yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa memilih mana yang mestinya diambil, mana yang mestinya ditinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan. Bahkan sebelum kita meninggalkan, banyak terjadi dunia sudah meninggalkan. Tidak sedikit orang kaya yang mendadak menjadi orang fakir. Betul. Tidak sedikit pejabat yang mendadak jabatannya dicopot. Sebelum dia mati, sudah ditinggalkan oleh dunia. Istri dan anak buah adalah dunia. Banyak terjadi sebelum mati, sudah ditinggalkan istri. Belum mati, sudah ditinggalkan anak-anaknya. Wa ta'ala, satu-satunya harapan kita memberikan kita akal yang bersih. Karena ciri-cirinya akal yang bersih, memilih yang kekal abadi. Wallahu khairun wa abqa.
yang paling baik dan paling kekal. Tidak ada dua, hanya satu, yaitu Allah. Semoga akal kita bersih, jernih diberi Allah, sehingga kita memilih Allah dari yang lain-lainnya. Yang lain dari Allah pasti akan meninggalkan kita. Kadang-kadang di dunia sudah ditinggalkan kita. Istri kita kadang-kadang di dalam sehari semalaman itu 2-3 jam tidak mau ngomong dengan kita. Karena apa? Karena dia marah dengan kita. Padahal dia mulai awalnya sudah menerima uang mahar dari kita. Kemudian dia menerima uang untuk pakaian, menerima uang untuk makan minum, menerima pendidikan pelajaran agama dari kita, tidur di rumah kita. Namun terjadi pernah sehari semalaman 2 jam istri kita tidak ngomong dengan kita, marah, mukanya tidak lagi senyum. Betul? Seakan-akan kita ini dianggap istri najis. Seakan-akan kita dianggapnya adalah bangkai yang lebih bosok. Jadi dia membenci dan menjauh. Soal biasa, sebab istri bukan orang yang paling baik. Istri bukan orang yang kekal. Wallahu khairun wa abqa. Yang paling baik, yang paling kekal kata Al-Quran adalah satu, Allah. Biarlah istri begitu, biarlah harta begitu, biarlah teman-teman begitu, biarlah segala macam dunia begitu, tapi yang penting Allah jangan sampai hilang di otak, di hati, di pengerasaan kita. Wasruk minal azwaj man ma sa'adat fi ta'atin wa kharra azuban fawjidan. Di dalam kitab Kifayatul Afiyah. Lepaskan olehmu dari istri kamu yang tidak menolong, membantu, mendukung akan kamu yang melaksanakan taat ibadat kepada Allah. Kamu ditugaskan untuk melajari dan mengamalkan ilmu. Kemudian istri kamu tidak membantu pekerjaan kamu itu, maka perintah serahkan kepada ibu bapaknya. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah punya dalil 4, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau sudah istri yang kita mahar tidak membantu mendukung kerjaan kita yang seperti kerjaan Rasulullah ini, apalagi yang bukan istri. Harus kita lepas semuanya karena tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, berarti kita dapat mudaratnya. Jadi berjauhlah. Ittaqillaha sahiban wa da'inna sajanibah. Bismillah. Sahabat kamu itu hanya satu, yaitu Allah. Maka manusia itu lemparlah ke samping. Begitu di dalam kitab Minhajul Abidin. Fatishin nasa tajidhum aqaribah. Silahkan engkau
meneliti manusia-manusia yang ada sekarang, pasti jumlahnya mereka itu sifatnya tidak lain seperti kalajengking yang menyakiti akan pikiran dan hatimu saja. Berjauhlah dari kalajengking itu. Karena kalau kamu berdekat dengan kalajengking, kamu sakit. Kalau sakit hati, kamu jadi anggota iblis. Dan akan su'ul khatimah. Syekh Salman Al-Madani di dalam manaqib beliau. Beliau mulai kecil, artinya seterusnya. Tidak ada teman beliau, hanya dua golongan. Pertama, ulama dan penuntut ilmu. Dua, orang-orang soleh. Lain daripada dua golongan itu, sama sekali beliau tidak mau berteman. Itulah paguruan Datuk kita Kalampayan. Kalau disebut Datuk Kalampayan yang murid Syekh Salman, apa arti murid? Arti murid itu ada punya guru. Arti guru itu alladzi akhadta halahu syaikhuka, alladzi akhadta halahu la man akhadta maqalahu. Bermula yang disebut guru kita, yang kita ikuti langkah-langkah mereka. Bukan guru kita yang kita ambil kata-katanya saja. Kalau kata-katanya yang diambil, kita akan menjadi orang pembicara. Kalau menjadi orang pembicara, di mana-mana berbicara, tidak ada lain tujuan selain daripada mengurak kata-kata. Yang disebut ulama ulisan, yang disebut ulama munafik. Adapun yang disebut ulama-ulama Allah, mereka yang dipentingkan adalah ilmu dan amal, bukan bicara. Syekh Salman berarti Datuk Kalampayan. Sebab Datuk Kalampayan ini bagaimana Syekh Salman, begitulah Syekh Arsad. Karena Syekh Arsad murid Syekh Salman. Bagaimana Syekh Salman, begitu Syekh Arsad. Itu maksudnya yang disebut murid. Kita bicarakan Syekh Salmannya berarti Datuk Kalampayan itu. Ini manaqib Syekh Salman dan Syekh Arsad Kalampayan nang ringkas. Termasuk nang kaya Jawami'ul Kalim. Sedikit kata-kata, tapi padat isinya. Pertama, tidak bergaul kecuali kepada orang yang betul-betul menguasai ilmu agama dan orang yang betul-betul menuntut ilmu agama. Nomor dua, orang yang soleh, istilah sebahagian orang wali. Lain dari dua ini, beliau tidak berteman seumur hidupnya. Yang kedua, Syekh Salman sama dengan Syekh Arsad, mengutamakan khalwat dan uzlah daripada bergaul. Jelas. Beliau khalwat dan uzlah, terkecuali bergaul yang